Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Beres bedah resep Hasan Sabila yang akan menghadirkan satu tema yang sudah kita infokan untuk panjenengan, yaitu mengenai 8 penyebab mata kabur akibat diabetes. Nah, seperti apa ya, kayaknya ini harus didengarkan untuk kita semuanya. Untuk pengetahuan bisa kita sampaikan kepada keluarga, kepada teman, kepada handai tolan, ilmu apa sih yang kita dapatkan dari sang formulator. Halo, selamat malam Bang AS. Selamat malam ya. Kabar sehat Bang AS? Alhamdulillah selalu sehat. Baik, alhamdulillah. Baik. Ya, Bang AS, malam kali ini ada tema yang tadi sudah diberikan mengenai 8 penyebab mata kabur akibat diabetes. Mata kabur, seperti kita ketahui sebetulnya bukan hanya karena diabetes ya Pak Hasan ya. Karena kolesterol, trigliserid yang pernah diulas, karena faktor usia, faktor bawaan dan lain sebagainya. Namun kali ini Bang AS spesial akan membahas mengenai mata kabur karena diabetes ya. Dan ini kalaupun ngantuk itu jadi kabur kalau saya Pak. Langsung saja kita akan mendapatkan bahasan mengenai mata kabur karena diabetes. Nah, ini banyak sekali juga yang merasa, biasanya nih saya juga menemui banyak pasien yang sebagian besar Pak Hasan diabetes tuh matanya kabur gitu loh. Iya. Kenapa ya kira-kira? Silakan Pak Hasan. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila. Semua pun Anda berada di mana, disitulah ada Hasan Sabila. Tadi ada tamu kita dari Sulawesi, dari Bau-Bau, ada juga yang dari Medan juga, yang dia menyatakan bahwa saya kenal dengan Bang HS. Saya tidak sadar ternyata nama Bang HS itu sudah masuk ke Sulawesi dan Medan. Tadi tamu-tamu kita banyak dari luar kota. Saya tidak bisa membayangkan Bapak dan Ibu, andai kata tamu ini sudah menasional, ya, apakah kuat tenaga saya, itu yang saya pikirkan. Karena melihat dari kenyataan sekarang, gejala-gejalanya ini mengarah kepada akan membanjirnya pasien-pasien terutama diabetes yang dari luar Jawa pada datang. Ini sudah mulai terbukti. Artinya mereka sudah jenuh 24 tahun harus minum obat. Mereka sudah benci dengan penyakit diabetes, dianggap itu adalah penyakit paling kejam. Minum obat tidak sembuh, berkembang menjadi penyakit yang lain seperti matanya kabur, kemudian kaki membusuk, kemudian gagal ginjal. Belum juga reda, sudah bertubi-tubi penyakit yang datang. Sampai mereka berdoa sudah dilakukan. Sehingga saya sendiri merasa bahwa fan Hasan Sabila dengan berat hati, dengan tangisan hati, bahwa melihat penyakit diabetes ternyata mereka berusaha untuk mencari sebaik-baiknya, bahkan sampai di luar negeri pun dia kejar. Apalagi kalau hanya Jogja, Jakarta, dari Jakarta ke Jogja, dari Medan ke Jogja itu bagi mereka kecil. Dunia mengatakan bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Saya sebagai orang Muslim, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang hanya dititipi ilmu oleh Allah, maka berusaha saya menggunakan sebaik-baiknya. Itulah yang saya pelajari Bapak dan Ibu. Apakah diabetes ini bisa disembuhkan? Saya belajar terus. Bertahun-tahun, bayangkan 20 tahun saya menimba ilmu untuk konsentrasi kepada diabetes. Akhirnya satu demi satu kita lihat saudara-saudara kita, mereka yang lolos, tidak pernah kambuh diabetesnya, sudah tidak pernah minum obat. Mereka sekarang sudah menguji coba. Benarkah Bang AS bisa menyembuhkan?
Begitu sembuh, mulai minum manis. Mulai makan makanan ngawur. Yang bersantan kental pun sekarang menjadi santapannya. Satu demi satu mereka datang kepada saya. Kemudian mereka menyatakan, Pak Hasan, saya datang ke sini atas informasi dari teman saya yang sakit diabetes sudah menggunakan insulin. Tadinya matanya sudah kabur, tidak berani naik motor. Tiba-tiba bisa ke ladang. Tiba-tiba bisa naik motor dan ke masjid. Kemudian dia bertanya, "Loh, kamu kok bisa sembuh?" "Iya, saya berobatnya datang ke Bank HS." Saya tidak tahu Bapak dan Ibu, ternyata banyak pasien diabetes saya yang sudah tersebar dengan sembuh tanpa minum obat. Merekalah yang membawa berita itu. Artinya, saya mengukur diri saya selama perjuangan saya atas ridha Allah, saya diberi rahmat untuk memperbaiki kerusakan pankreas dan organ-organ lainnya yang terkontaminasi seperti mata, ginjal, limpa, usus 12 jari akhirnya selesai. Berhasil saya bisa memperbaiki itu. Apakah keberhasilan itu kita tidak bersujud syukur kepada Allah? Janganlah kita bangga, janganlah kita sombong. Ketika kita diberikan ilmu, baru saja kita diberikan ilmu menjadi dokter ahli, kemudian ilmunya tidak dibagikan kepada masyarakat lain. Masyarakat sementara membutuhkan sekali ilmu apakah yang bisa untuk menyembuhkan penyakit diabetes. Maka saya mengajak kepada para ahli berbicara tentang diabetes, berikanlah ilmu itu kepada bangsa. Janganlah ilmu itu kita jual. Begitu kita seminar, satu tiket harganya 1.500.000. Kenapa harus kita jual? Bukankah otak ini titipan oleh Allah? Bukankah kepandaian ini hanya sekedar diberikan kepada orang yang dipercaya? Bisakah kepercayaan itu diterapkan di dunia? Maka Hasan Sabilah selalu memberikan ilmu-ilmunya ini kepada bangsa kita. Doa saya pun termasuk mereka yang sedang sakit, terutama yang diabetes, sampai tengah malam saya berdoa untuk mereka. Ya Allah, Engkau berikan cobaan sakit diabetes. Belum pula diabetesnya itu sembuh, Engkau datangkan lagi penyakit mata menjadi glukoma. Belum juga glukoma itu mampu disembuhkan, Engkau datangkan lagi amputasi kaki hilang. Belum juga itu berhasil disembuhkan, Engkau datangkan lagi penyakit atas cabang dari penyakit diabetes, gagal ginjal. Tidakkah mereka mendapat ampunan ya Allah? Tidakkah mereka diberi kesempatan untuk sembuh ya Allah? Apakah dengan cara ini sebagai pengampunan dosa? Maka saya Hasan Sabilah memohon kepadamu ya Allah, sembuhkanlah mereka dari tangan-tangan mereka yang beriman dan bertanggung jawab terhadap bangsa Indonesia. Janganlah orang yang sakit sebagai ajang mencari kekayaan. Janganlah orang sakit itu dimarahi karena tidak kontrol. 20 tahun kita sudah kontrol, tapi tetap juga tidak ada pengembangan untuk sembuh.
Hargailah mereka yang sudah tersiksa hidupnya. Janganlah mereka dimarahi. Berikanlah semangat dan motivasi mereka untuk sembuh. Karena kesembuhan itu bukan melulu dari obat datangnya, tapi dari sentuhan rohani. Maka semua fan Hasan Sabilah yang mendengarkan malam ini, penderita diabetes, saya mau tidak mau mempelajari banyaknya penderita diabetes matanya menjadi kabur dan berkembang menjadi glukoma. Ini adalah tanggung jawab orang yang beriman. Saya diberi kepandaian, saya diberi kemudahan untuk mengenal tumbuh-tumbuhan dan kandungannya, dan saya diberikan kemurahan hati, rahmat datangnya dari Allah melalui tangan-tangan Hasan Sabilah, racikannya menjadi racikan obat yang bisa menyembuhkan. Itulah harapan saya kepada bangsa Indonesia. Saya berharap doa terus agar saya tetap sehat. Doa terus agar saya panjang umur. Doa terus agar akal saya tetap menjadi akal yang cemerlang, tidak pernah padam. Karena tujuan saya, bagaimana menyembuhkan mereka yang sakitnya sudah terlalu lama. Mereka tersiksa dengan mengkonsumsi obat yang hanya menahan nilai angka. Nilai angka ini begitu ibu mengkonsumsi, dia akan turun menjadi angka yang normal. Katakanlah tensi 120 pakai obat. Diabetes 115 pakai obat. Coba obat itu dilepas dalam 1 bulan, naik semua. Artinya ini kita hanya dipertahankan untuk melihat angka itu karena ada obat. Bukankah manusia itu punya hak kemerdekaan, ingin bebas hidupnya tanpa ada obat lagi yang dikonsumsi? Itulah yang saya perjuangkan. Maka kajian saya pada malam ini akan berbicara tentang menyempurnakan, menjernihkan mata yang kabur akibat penderita diabetes. Ini khusus diabetes ya Bapak dan Ibu. Mari Bapak dan Ibu, saya mulai. Penyebab mata kabur diabetes ada 8. 1. Terlalu sering menggunakan obat doping stamina. Diabetes cenderung lemes. Diabetes bagi pria cenderung kejantanannya lemah. Diabetes sering keringat dingin. Diabetes sering masuk angin. Diabetes sering vertigo. Untuk mengatasi itu kebanyakan kita menggunakan obat warung yang tanpa ada konsultasi pengarahan dari dokter. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang menganggap bahwa segala sesuatunya itu mudah, tidak akan menimbulkan risiko, sehingga akan berefek obat-obatan tersebut menjadi mata kabur. Yang kedua, penderita diabetes hobi nasi goreng. Hati-hati Bu ya, kandungan nasi digoreng dengan minyak itu berbahaya bagi penderita diabetes. Yang ketiga, hobi makanan berkuah kaldu daging. Kaldu daging ya Pak ya. Hobi pada penderita diabetes. Tunggu saja. Tidak lama lagi mata akan kabur. Yang keempat, senang dengan minum vitamin C dosis tinggi dan air jeruk. Sebab penderita diabetes banyak
merasa bahwa tenggorokannya kering dan pahit. Sehingga logika, kalau minum yang kecut enak, ternyata berefek samping kepada kerusakan pembuluh darah mata. Yang kelima, terlalu lama menggunakan obat tetes mata. 5 tahun, ada yang 10 tahun. Saking takutnya, matanya akan gelap, tidak pernah berhenti. 5 tahun masih menggunakan. Akhirnya mata bukan lagi terang tapi semakin kabur. Kerusakan lapisan mata paling depan. Terlalu banyak menggunakan tetes. Dan mata kabur ini tidak boleh akan direndam dengan air sirih terlalu lama. Banyak cara Jawa, mata mulai merah dan kabur, kemudian dia meredam air sirih. Air sirihnya kemudian untuk raup atau dibasuh untuk meredam mata. Kalau ini dilakukan terlalu lama, lebih dari 6 hari, akan berbahaya bagi kesehatan mata. Semakin kerusakan tadinya hanya pembuluh darah mata, ini rusak menjadi saraf mata kering. Memang semuanya itu Bapak dan Ibu harus dikonsultasikan. Tidak bisa kita akan main spekulasi. Jangan didengar jika ada tetangga membicarakan dengan resepnya sendiri. Jangan didengar orang yang bicara di tengah jalan ketemu, coba diredam dengan air sirih selama 1 bulan. Jangan didengar sementara dia bukan ahlinya. Dan sirih kandungannya apa dia pun tidak tahu. Apakah orang yang tidak tahu harus kita tanya? Harus kita terima pendapatnya. Seperti ada orang Medan baru saja di Yogyakarta 2 hari. Ada orang Kulon Progo tanya, "Mas, Malioboro itu mana?" Jangan ditanya jika dia tidak tahu. Pasti dia akan ngawur jawabnya. Setahu saya, kalau setahu saya itu jangan. Lebih baik mundur. Kalau hanya kira-kira, tidak usah diikuti, ini akan berbahaya. Ya, gambarannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang memberikan arahan bukan ahlinya, tinggal atau tutup kuping. Yang keenam yaitu kondisi saraf mata menjadi kering. Kok bisa kering ya Pak Hasan? Berarti terjadi pengentalan darah. Dari mana pengentalan darah? Tingginya gula. Belum lagi dia akan bersatu dengan kolesterol. Sehingga saraf tidak mendapatkan vitamin karena terjadinya pengentalan darah. Dari mana mata akan mendapatkan asupan nutrisi kalau terjadi pengentalan darah? Yang ketujuh, kadar gula selalu di atas, yaitu di atas 170. Ya, hati-hati Bapak dan Ibu. Kemarin ada pasien saya, sepertinya dia lebih percaya dengan dirinya. Gula saya itu Pak Hasan tidak pernah tinggi. Cuma 250. Katanya. Itu badan saya sehat kok Pak Hasan. Katanya. Jadi nggak ada masalah dengan mata saya Pak Hasan. Katanya. Begitu masuk 1 tahun bingung.
Pak Hasan, mata saya sekarang gelap. Baru tahu teorinya di atas 170 pasti akan terjadi pengentalan darah. Baru bingung. Awal dikasih tahu tidak mau. Itulah. Bertanya kepada ahlinya pasti selamat. Bertanya kepada yang bukan ahlinya pasti melasuki, menyesatkan. Kemudian yang kedelapan yaitu sering kita melakukan terapi saraf mata. Bapak dan Ibu, saraf mata itu bukan harus dipijat, bukan harus diterapi, tapi saraf butuh vitamin seperti protein dan vitamin B12. Itu saraf. Tidak butuh untuk diterapi. Inilah banyak spekulan penderita diabetes main caranya sendiri tanpa dikonsultasikan. Pada akhirnya sudah diterapi rutin, masih juga menjadi kabur, tinggal berkesimpulan. Kalau hasil terapi saya sudah bagus, Pak. Ini yang putus saraf Bapak. Kalau putus saraf ya nggak bisa, tinggal berkesimpulan. Orang pasti akan lari dari kenyataan. Maka sebagai bangsa yang baik, katakanlah. Kalau memang itu tidak bisa, katakanlah tidak bisa. Jangan kita paksakan harus bisa. Kemudian Bapak dan Ibu, dari penyebab-penyebab mata menjadi kabur, kita akan masuk lagi dalam pelajaran langkah-langkah apa yang kita tempuh untuk menyembuhkan mata yang kabur. Cara yang pertama ya Pak ya, menghentikan obat diabetes selama kita konsumsi. Artinya efek ini kepada mata. Apa boleh dikata Bapak? Kalau sudah kita dinyatakan ini adalah obat untuk seumur hidup, niat tidak kita untuk mengobati bangsa kita sendiri. Gali terus ilmu ini. Tidak mungkin di dunia ini tidak ada ilmu yang bisa menyelesaikan masalah. Tinggal maukah kita berkarya untuk bangsa? Gali terus. Sebab ini adalah tanggung jawab bagi mereka yang mengaku dirinya sebagai pengobat. Tanggung jawabnya adalah moral. Tanggung jawabnya adalah iman. Sebab ketika manusia itu meninggal, esoknya ilmu itu akan ditagih. Karena ilmu itu hanya dititipkan oleh Allah kepada hambanya. Maka janganlah kita sombong. Janganlah kita ego. Janganlah kita merasa aku hebat. Janganlah kita merasa aku yang paling. Sebab itu hanya titipan. Yang namanya titipan, ilmu itu akan dicabut kembali oleh Allah. Di saat manusia itu tutup usia, berakhirlah ilmu itu. Bukankah ilmu itu adalah jembatan seperti rel untuk menuju surga? Bukankah ilmu yang dititipkan oleh Allah itu kita sebagai bangsa, sebagai manusia, sebagai hamba Allah menyayangi kepada sesama? Janganlah mereka kita permainkan untuk ajang mencari keuangan, mencari kekayaan. Jaminan sembuh tidak ada. Ditanya marah. Inilah Bapak dan Ibu pertanggungjawaban seorang yang susahnya kita diberikan ilmu yang hanya titipan. Saya merasa
Hasan Sabila, mudahnya saya mengingat-ingat, membuat racikan jamu, meneliti tumbuh-tumbuhan, dan itu sekarang terbukti banyak orang sembuh. Saya akhirnya menjadi tanggung jawab iman dan moral terhadap orang lain itu semakin besar dan semakin takut. Kenapa? Janganlah saya menjadi orang sombong. Janganlah saya menjadi orang yang pelit terhadap ilmunya. Janganlah saya akan memperkaya diri karena ilmunya. Itu yang saya takutkan Bapak dan Ibu. Karena orang yang diuji sakit itu bukan saja orang yang mampu di dalam keuangan. Banyak mereka yang tidak mampu bertahan hidup seadanya, menahan sakitnya, mau berobat tidak punya uang. Akhirnya mereka bertahan dengan teori-teori kesalahan. Ada orang bilang A, dia coba. Ada orang bilang B, dia coba. Tidak ada lagi kebenaran yang ia dapatkan. Maka bukalah pikiran dan hati kita, kanan kiri kita, depan belakang kita, masih banyak mereka yang membutuhkan harapan-harapan untuk sembuh. Kemudian yang kedua yaitu Ibu, menghindari makanan berkadar lemak tinggi. Ya, bagi penderita diabetes, sudah. Lemak yang tinggi artinya lemak tinggi ini ada jeroan, ada daging kambing, ya. Ini bukan jatahnya orang yang penderita diabetes untuk mengkonsumsi, ya. Itu tinggalkan saja, masih banyak makanan-makanan lain. Ya. Itu yang mengandung lemak tinggi. Termasuk gaje. Itu juga lemak tinggi. Kemudian welut, lemak tinggi. Kemudian telur puyuh, juga lemak tinggi. Mentega basah, itu juga lemak tinggi. Yang ketiga adalah setiap penderita diabetes harus pandai menjaga jangan sampai terjadi pengentalan darah. Terus gimana ya Pak Hasan jaganya? Jaganya gampang Bapak dan Ibu. Jangan sampai limpa itu bermasalah. Sebab limpalah yang akan mengukur kekentalan darah. Itu tugasnya limpa. Janganlah limpa ini bermasalah. Cara jaganya bagaimana Pak Hasan? Cukup Ibu sering wedangan. Sere, kapulaga, temulawak. Udah, itu jadikan wedang. Ini untuk menjaga agar penderita diabetes tidak pernah akan terjadi pengentalan darah. Gampang kan Bapak dan Ibu? Cuma kalau tidak dikasih tahu, jadi tidak tahu. Itulah Bang AS. Selalu muncul dalam kondisi capek pun tetap bersemangat. Karena saya senang memberikan ilmu ini, saya ditugasi oleh Allah. Saya merasa seperti itu Bapak Ibu. Ini saya ditugasi adalah tugas mulia yang diberikan oleh Allah dan disampaikan kepada hamba-hambanya. Yang keempat yaitu tidak mengkonsumsi daging kambing. Sering saya sampaikan. Yang kelima, menekan kadar kreatin ginjal. Jangan sampai kreatin ini naik Bapak Ibu. Lihat saja. Bagi mereka yang sudah kreatinnya tinggi, pasti Pak Hasan, mata saya sekarang kabur ya. Karena kreatinnya sudah naik. Ini kerusakan fungsi ginjal Bu. Jadi ginjal ini kalau kreatin naik yang berarti yang dibuang ginjal melalui urin, ya, pipis, kencing, itu adalah air bersih. Bukan air sisa-sisa metabolisme, kotoran yang keluar. Tidak, yang keluar adalah air bersih. Maka HB jadi turun. Karena tubuh membutuhkan air terbuang. Yang tersisa adalah kotoran. Maka naiklah kreatin. Rusaklah ginjal.
Bagaimana Pak Hasan ini menjaganya? Untuk kreatin, ya Bu ya, untuk kreatin, menjaga kreatin, rambut jagung, temulawak, rebus, minum, untuk menjaga kreatin. Mudah sebenarnya, di lingkungan kita juga ada jagung tuh setiap saat ada, temulawak juga begitu. Yang keenam yaitu menjaga kestabilan HB. Jangan HB ini naik turun, Bu. Kalau sudah naik turun, pasti mata akan kabur. Jangankan penderita diabetes, penderita HB rendah saja. Kemudian kondisi badan anyep, sering masuk angin. Seminggu sekali jadi kerokan. Tapi kerokan itu enak juga ya Bu ya. Sayang nggak boleh Bu, maka kita hindari. HB rendah bisa membuat keringat menjadi dingin. HB rendah bisa membuat mata itu berkunang-kunang. HB rendah bisa membuat vertigo. Maka orang yang vertigo itu lihat dulu. Jangan divonis ibu sakit vertigo. Penyebabnya apa dulu vertigo ini? Oh, HB rendah. Yang diobati berarti HB rendahnya, bukan pusing kepalanya. Terus kemudian kita lanjutkan Ibu. Yang ketujuh adalah menjaga lonjakan gula lebih dari 170. Kita jaga Bu. Begitu gula Ibu 200, 250 cepat-cepat Ibu turunkan. Dengan apa? Unsur pahit. Kalau hanya menurunkan kadar, gampang Bu. Yang sulit itu memperbaiki organ. Nah, teori Bang HS, ya ini saya sampaikan ya kepada Bapak dan Ibu. Teori Bang HS itu tidak akan menurunkan kadar gula. Tidak akan. Tapi memperbaiki kerusakan organ dalam. Maka angka lonjakannya kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Jangan heran. Sebab konsentrasi saya memperbaiki pada organ. Begitu organ itu stabil, Ibu tidak pernah lagi berucap, Pak, gula darah saya naik. Tidak pernah lagi itu terucap. Karena organ semakin membaik. Itulah tugas saya, Bu. Jadi, jika saya bermain kepada angka ini adalah angka yang bisa kita sulap. Saya main sulapan ini di angka yang paling rendah. Begitu tidak saya kasih penahan gula, naiknya tingginya luar biasa. Ini artinya kita menyulap angka menjadi rendah. Saya tidak seperti itu. Saya bermainnya bagaimana saya memperbaiki organ itu agar organ itu yang diberikan oleh Allah bisa bekerja kembali sesuai dengan fungsinya. Itu yang saya garap. Paham Bapak Ibu ya? Kemudian yang kedelapan yaitu menjaga ketat pantangan diabetes. Kemarin pantangan diabetes sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Ada daging kambing, ada soda, ada kecut, ada kaldu, ada jelantah dan sebagainya. Itu dijaga ketat. Kalau tidak salah di YouTube sudah kita sampaikan Bu. Ada 7 pantangan termasuk ayam boiler. Itu tidak boleh. Ya, itu jaga ketat artinya kita bisa dengan yang lainnya. Tidak boleh jelantah berarti minyak baru. Boleh gorengan tapi dengan minyak baru. Ya. Tidak boleh soda. Emangnya soda minuman kita. Minuman orang Jawa ya jamu. Soda kan minuman orang ke barat-baratan. Serahkan aja kepada mereka. Kita kan orang Jawa, orang Timur. Ya, minumnya air putih dan air jamu. Itu lebih sehat. Kemudian yaitu
membuat minuman ramuan jamu. Nah ini Bu, cara untuk memperbaiki mata, kita harus membuat ramuan jamu. Sudah sampai di sini Bu ya. Berarti talkshow saya ini sudah mulai meruncing Bu. Ini akan membuat resep. Kalau sudah meruncing seperti ini, ujung-ujungnya, endingnya, saya pasti akan membuat resep. Maka segeralah Bapak dan Ibu menyiapkan alat tulis. Karena tidak lama lagi saya akan menyebutkan bahan-bahannya. Tetapi untuk memberikan kecepatan saya untuk menolong mata yang kabur akibat diabetes, produk ini nanti masuknya di ENTA. Ramuan ENTA pada saat ini sudah kita singkirkan. Jadi ini berkonsentrasi, ENTA adalah khusus kepada mata yang kabur karena diabetes. Dan ini bisa diorder. Ini kita konsentrasinya kepada diabetes Bu, ENTA ini. Pak, saya kabur, pasti di ENTA yang mengikuti. Ya. Kita mulai Bapak dan Ibu. Membuat resep mata kabur diabetes. Rumput seruni. Rumput seruni ini berarti ada batang, ada daun. Ya. Itu rumput namanya. Termasuk bunganya. Rumput seruni, batang, daun, bunga kita jadikan satu, kemudian masukkan. Dicuci dulu tentunya ya, masukkan ke dalam panci. Ini ternyata Bu, rumput seruni ini bisa untuk perbaikan pembuluh darah akibat kerusakan dari diabetes. Tapi lengkap ya, batang, daun, bunga. Yang kedua, rumput juga patikan kebo. Ini juga batang, daun, bunga. Semua secukupnya ya. Satu batang itu secukupnya. Rumput seruni juga kita ambil satu batang, satu lonjor. Begitu juga patikan kebo. Patikan kebo ini hidupnya berkelompok, bergelombok. Bergombyok, satu akar bisa tumbuh banyak cabang. Itu rumput patikan kebo. Itu ambil satu akar. Yang ketiga, kitolot. Kitolot itu bunganya putih. Itu juga sama batang, daun, bunga. Yang keempat, pacar air. Sama batang, daun, bunga. Kemudian yang terakhir adalah som Jawa, gingseng Jawa. Sama batang, daun, bunga. Secukupnya. Setelah terkumpul semua, kemudian dipotong kecil-kecil, digunting, setelah bersih, direbus dengan air 6 gelas, sisa 3 gelas. Diminum pagi, siang, dan sore. Ini adalah cara untuk memperbaiki mata yang kabur karena diabetes. Melihat kekuatan rumput tersebut mampu untuk menyembuhkan mata yang kabur akibat diabetes, kemudian Bang AS menambahkan dengan senyawa-senyawa aktif lainnya, termasuk jamur. Dan yang tidak dikira-kira saya temukan, di situ ada biji jambu kluthuk yang putih. Ternyata itu untuk vitamin memperbaiki kerusakan saraf yang mati, saraf mata, ternyata bagus sekali. Termasuk itu. Jadi Bapak dan Ibu kalau ingin mencampurkan, yang ini kita hancurkan dulu. Jambunya tadi tidak perlu dikupas, kemudian dicampur direbus di rebusan tadi. Maka keluarlah lendir daripada jambu kluthuk atau jambu biji.
Kemudian disaring, diminum. Ukuran airnya sisakan 3 gelas. Dari 6 sisa 3. Pagi, siang, sore. Semua ini bagi mereka tentunya banyak yang tidak paham tentang bunga seruni, tentang kitolot. Mencari jambu putih sulit. Maka Bang AS dengan tim produksi, saya sudah perintahkan kepada mereka. Hari ini mereka sudah meluncur ke lapangan untuk mencari tumbuh-tumbuhan tersebut. Kemudian besok diproduksi. Hari Jumat bisa diorder. Mudah-mudahan nanti di apotik nanti bagi mitra kerja Bang AS, Puspita Raja, ya. Apotek-apotek nanti kita ambil Ibu Enta yang lama digantikan dengan Enta diabetes. Ya, namanya Enta diabetes. Ini untuk mata. Nah, barulah selesai pertanggungjawaban Bang HS. Tinggal satu. Penderita diabetes gagal ginjal, bagaimana saya menemukan ramuan yang lebih baik dan sempurna untuk menekan kreatin. Sebab dengan kreatin itu perut bisa makin buncit. Kreatin itu kaki menjadi bengkak. Kreatin itu meningkatnya kreatin mata menjadi kabur. Tinggal satu PR saya. Bagaimana saya menekan resep dapat menekan kreatin. Itu. Nanti ada hubungannya. Bagaimana resep bisa menekan urium. Ada kreatin sendiri, urium sendiri. Ini nanti akan berdiri sendiri-sendiri. Nah, Microsolon dikonsentrasikan untuk pemecah batu ginjal. Sebab saya sedang maju juga ini yang untuk kreatin namanya Kreas. Itu sedang maju ke POM. POM cepat mengeluarkan izinnya, langsung beredar dan saya sudah banyak menyelamatkan mereka. Itulah Bapak dan Ibu yang bisa saya sumbangkan ilmu Bang HS kepada bangsa Indonesia, kepada saudara-saudara saya, kepada sedulur EMC, fan Hasan Sabila. Saya sangat peduli sekali bagi mereka yang menderita diabetes, yang selalu disebut-sebut bahwa ini tidak bisa sembuh. Selalu disebut-sebut bahwa ini harus minum seumur hidup. Saya berupaya dengan kekuatan otak, tenaga, tulang, otot saya untuk berjuang bagaimana diabetes ini bisa terjawab, bisa sembuh. Baiklah Bapak dan Ibu, salam dari saya Bang AS, salam sehat alami. Terima kasih. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.